Pembangkit listrik tenaga mikro hidro PLTMH 7,5 MW di Kelurahan Onan Hasang, Kecamatan Pahai Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Kini terlihat telah berubah fungsi menjadi memproduksi batu pecah dengan menggunakan alat pemecah batu berupa stone crusher, yang diduga kuat tidak mengantongi izin usaha berbasis online single submission OSS Risk Based Approach RBA, sesuai PP nomor 55 tahun 2021 dari pemerintah. Demikian dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Sumatera Utara Lembaga Swadaya Masyarakat Patroli Hukum Indonesia Samuel Napitupulu pada Sabtu 9 September 2023 di Onan Hasang. PT Nusantara Hidrotama yang kini berubah fungsi menjadi perusahaan pemecah batu itu sudah berdiri sekitar 1 tahun 8 bulan dan telah mendirikan stone crusher pemecah batu, di mana bahan batunya diambil dari sepanjang Sungai Batang Toru dan hasil produksi batu dikomersialkan untuk umum dan pemasarannya sampai keluar daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Padahal OSS berbasis resiko ini adalah bentuk dari tindak lanjut dari amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk memberikan kemudahan bagi pengusaha. Namun hal itu tidak diindahkan PT Nusantara Hidrotama dalam melakukan aktivitasnya mengambil dan mengolah batu dari Sungai Batang Toru. PT Nusantara Hidrotama sejatinya merupakan perusahaan bergerak pembangkit listrik, kini berubah bergerak di bidang produksi batu dan mengkomersilkan batu di luar kabupaten. Apakah perusahaan ini sudah melengkapi izinnya dan izin apa yang dipakai? Jika sudah memiliki izin, mengapa di lokasi proyek tidak dipampangkan nama perusahaan, nomor izin lokasi atau tempat? PT Nusantara Hidrotama mempekerjakan WNA asal negara Cina. Apakah memiliki paspor pekerja atau paspor pelancong? Pihak imigrasi harus turun untuk memastikan terdaftar tidaknya para tenaga asing sebagai pekerja tetap sekitar 35 orang tenaga asing. Sementara izin yang dimiliki oleh PT Nusantara Hidrotama adalah izin untuk mendirikan PLTMH 7,5 MW dan bukan izin mendirikan stone crusher dan mengangkut batu dari Sungai Batang Toru, melainkan land clearing untuk tahun 2023 ini untuk pembukaan lahan untuk proses pembenahan dan pembersihan di lokasi yang telah diberi ganti rugi kepada masyarakat. Sedangkan lahan yang telah mereka berikan ganti rugi kepada masyarakat Desa Lotung Dolok, Kelurahan Onan Hasang, Desa Lumbanjia, termasuk di Desa Sibaganding. Dari tanah dan kebun di sepanjang lokasi itu akan dibangun pembangkit listrik. Akibat dari aktivitas di luar izin yang dimiliki PT Nusantara Hidrotama kini menjadi polemik bagi masyarakat, di mana akibat leluasannya PT Nusantara Hidrotama mengambil batu dan memproduksi untuk dikomersialkan dan sehingga membuat masyarakat keberatan karena merusak Sungai Batang Toru. Inilah bentuk konfirmasi tim LSM atau pers kepada Humas PTNH Jansen Haryanja tidak memuaskan karena diduga oknum Humas tidak menguasai atau kurang paham dengan poksinya. Oleh karena itu kita minta pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menindak tegas PT Nusantara Hidrotama agar menghentikan kegiatan pengambilan batu dan memproduksi batu pecah dengan menggunakan stone crusher dan diminta Polres Taput untuk menindak pihak manajemen secara undang-undang tentang minerba. Adapun ketentuan pidana pelanggaran UU nomor 4 tahun 2009, seperti tanpa IUP dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar. Sementara Heri Hendarto selaku Vice Manager PT Nusantara Hidrotama yang ingin ditemui Humas Jansen Haryanja mengungkapkan pimpinan dalam keadaan kurang sehat bersedia ditemui. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Edward JP Hutapea mengabarkan. Jadi kalau masalah izin itu kurasa saya untuk menjawab itu Pak, enggak kapasitas saya Pak. Itu yang saya jawab pertama. Jadi yang kedua, masalah buruh hari kerja kata Bapak tadi ya, masalah karyawan di sini. Di sini masalah karyawan Pak ada dua versi Pak. Yang pertama itu digajikan per minggu ya Pak. Yang kedua bulanan. Kalau yang per minggu ini masih training Pak. Kalau yang bulanan, semua saya tanggung jawab perusahaan atau BPJS-nya udah dilaksanakan, bisa Bapak tanyakan sama bagian pihak BPJS. Yang kedua. Jadi masalah apa ini Pak? Kurasa kalau masalah izin segala macam itu, kurasa Bapak bisa tanyakan langsung ke pihak perizinan Pak. Itu Pak, kalau penjelasan dari saya. Iya. Ya, jadi makanya saya bilang Pak, itu kapasitas saya karena saya tidak mengurusnya, mungkin ada juga orang yang di dalam atau pihak perusahaan yang mengurus izin ke sana Pak, kan gitu. Kalau memang ini perusahaan benar-benar tidak ada izinnya, kurasa Pak, perizinan udah ada juga Pak, gitu Pak. Kurasa, ya, Pak, saya mau ngambil tadi yang pernyataan Bapak yang mengatakan masalah training.
Kalau masa trainingnya dari orang Bapak berapa waktu? 3 bulan Pak. 3 bulan. Iya Pak. Ada yang sudah bekerja lebih dari, kita ada videonya, rekamannya sudah melebihi 6 bulan lebih. Apakah Bapak bisa mempertanggungjawabkan itu? Sekarang gini Pak, itu pihak perusahaan siapa saja karyawan yang di sini Lebih daripada 3 yang bulan ya? dikerjakan Pak, tunggu Pak, sabar dulu. Yang dipekerjakan di sini tanggung jawab perusahaan. Apabila pun ada pun masalah atau kendala itu udah di bagaimana tanggung jawab perusahaan ada Pak di situ Pak. Jadi kalau masalah BPJS untuk segala macamnya, kurasa Bapak sudah bisa pertanyakan sama yang bersangkutan. Sudah Pak. kami pertanyakan. Iya, Belum bagaimana masuk. jawaban mereka Pak? Belum. Pak. Dinas Tenaga Kerja semalam kita sudah sampaikan tidak ada terdaftarnya mereka dan dinas itu. Tapi mereka mempertanyakan mereka mempertanyakan tentang itu. Mempertanyakan langsung mereka bersangkutan. Sudah kita tanyakan kepada dinas. Kalau dinasnya langsung nggak ada punya nomornya di database itu gunanya UMAS untuk mengikuti semua, harus mengetahui minimal dia 23 daripada menguasai daripada seluruh kegiatan di sini. Undang-undangnya ada. Dan kami komunikasi urusan ikan di sini kami pun terbatas juga Pak. Jadi maksudnya gini loh Pak. Ini kan bagian safety Pak. Artinya ya saya pertanyakan ini juga. saya mau jelaskan juga sama Bapak. Iya betul. Di dalam kegiatan ini sudah berlangsung ya kurang lebih berapa 1 tahun lebih. Tapi kenapa harus sekarang baru diurus? Di BPJS sekarang tunggu Bapak mana di BPJS Abang sebut Gimana? Udah lama Pak. Mulai kami juga terbawa dari dulu Pak. Orang pihak BPJS. Abang jangan sekarang lagi. Bapak saya bicara langsung yang sama mengurusnya ini Pak. Nah, udah dibayarkan. Nah, ini dengan siapa ini? Iya, saya mau pertanyakan dulu. Sudah berapa tahun ini kegiatan PT ini melakukan kegiatan di tempat itu? Saya dengan Samuel Napitupulu, ketua, ini harus dicatat ya, ketua ya, patroli hukum LSM Patroli Hukum Sumatera Utara, dan saya ketua koordinator wilayah Patroli Hukum Indonesia, dan saya juga ya, ini harus dicatat juga. Ya, Tribun Pos. Saya Tribun Pos, dari dilihat Tribun Pos. Jadi saya mau sampaikan kepada Pak, tapi kami banyak ini karena kami sudah berjalan lebih dahulu. Ya, banyaknya di sini pelanggaran, salah satunya pelang, tidak adanya ditaruh pelang, ya, satu pun pelang untuk membuktikan kegiatan seperti ini siapa. Ya itu ada undang-undangnya, undang-undang pelaksanaan kegiatan. Iya, di mana pelangnya biar saya tahu. Nah, kedua yang saya mau bertanyakan tentang tenaga kerja. Boleh. Oke. Itu sampai tinggal amang main. Kapan diuruskan Mbak?